Perkenalkan, nama saya Jafar Sumiputrawe dari kelas 101 absen 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan lingkungan hidup. Baik, lingkungan menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia untuk menunjang kehidupannya. Namun berbagai aktivitas manusia menghasilkan limbah yang sebagian besar tidak dikelola dengan baik dan dibuang ke lingkungan. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Terkadang limbah tersebut membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Bahan penyebab pencemaran disebut sebagai polutan. Suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila menurunnya kualitas atau daya dukung lingkungan dan terganggunya kehidupan makhluk hidup. Baik, pencemaran itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah pencemaran udara. Yang kita ketahui sendiri, atmosfer bumi itu mengandung sekitar 78% nitrogen, 21 gas oksigen, dan lain-lainnya. Komposisi gas ini merupakan komposisi atmosfer yang paling sesuai untuk mendukung kehidupan di bumi. Jika jumlahnya meningkat sebagai hasil aktivitas manusia atau akibat peristiwa alam, akan terjadi ketidakseimbangan komposisi atmosfer bumi yang menyebabkan berbagai masalah lingkungan yang juga berdampak pada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Contohnya ada beberapa zat yang dapat membahayakan. Sebagai contoh, yang pertama adalah karbon monoksida. Karbon monoksida itu memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Pada suhu udara normal, karbon monoksida berbentuk gas, sedangkan pada suhu di bawah, karbon monoksida berbentuk cair. Sebagian besar gas CO2 berasal dari gas buangan dari pembakaran tidak sempurna bahan yang mengandung karbon atau bahan bakar fosil. Pada konsentrasi yang tinggi, gas CO2 sangat mematikan bagi manusia. Lanjut, yang kedua itu adalah ozon terdapat di lapisan stratosfer dan lapisan troposfer. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. Sedangkan ozon di lapisan troposfer berbahaya bagi manusia jika berada pada konsentrasi tinggi. Pencemaran gas ozon menimbulkan efek pusing dan gangguan pernafasan. Gas ozon mudah bereaksi dengan zat lain dan melepaskan suatu atom oksigen. Lalu yang ketiga adalah gas rumah kaca. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer terdiri dari beberapa unsur, berfungsi sebagai tameng atau filter pelindung bumi dari benda langit dan sinar ultraviolet yang menuju bumi. Lapisan atmosfer terdiri atas troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Troposfer merupakan lapisan terendah atmosfer dengan ketebalan sekitar 10 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan troposfer, gas rumah kaca antara lain uap, metana, dan nitrogen oksida dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Lanjut, yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan air menurun ke tingkat hingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran dapat terjadi pada air, darat, ataupun di laut. Untuk menentukan air sudah tercemar atau belum, dapat dilakukan pengujian terhadap 3 parameter, yaitu sebagai berikut. Parameter fisik, kandungan partikel padat, zat padat terlarut, kekeruan warna, bau, suhu, dan pH air. Air normal yang dapat dikonsumsi memiliki sifat tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Lalu yang kedua adalah parameter kimia, meliputi biochemical oxygen demand, COD. BOD adalah ukuran kandungan oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air.
CO2 adalah ukuran kandungan oksigen yang diperlukan agar bahan buangan di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. DO adalah ukuran kandungan oksigen terlarut dalam air, kandungan zat atau senyawa kimia, misalnya nitrit, nitrat, fosfor, organik, fosfor, anorganik, sulfat, klorida, belerang, dan logam. Lalu yang ketiga adalah parameter biologi. Digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya Escherichia coli, Vibrio cholera, Salmonella typhi, dan Entamoeba histolytica. Penyebab pencemaran air berasal dari sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber pencemaran langsung berupa buangan yang langsung ke badan air, misalnya sungai, saluran air, selokan laut, dan danau. Sumber pencemaran tidak langsung merupakan kontaminasi yang masuk melalui tanah akibat pencemaran air permukaan oleh limbah industri ataupun limbah domestik. Itu disebabkan air oleh limbah dari berbagai kegiatan manusia, antara lain sebagai berikut. Limbah domestik yaitu limbah yang berasal dari pusat perdagangan, perkantoran, hotel, rumah sakit, dan tempat umum lainnya. Limbah domestik misalkan tinja hewan dan tinja manusia. Air sungai yang tercemar limbah tidak layak untuk dikonsumsi manusia karena dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti tifus, kolera, disentri, dan diare. Limbah industri yaitu limbah yang berasal dari industri pabrik, yaitu industri bahan yang mengandung logam berat berbahaya dan beracun. Ini biasanya terakumulasi dengan organisme air seperti ikan. Manusia yang mengonsumsi ikan tercemar logam berat akan mengalami gangguan kesehatan. Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu kematian penduduk akibat penyakit. Hal tersebut diakibatkan warga mengkonsumsi ikan yang tercemar limbah merkuri di teluk. Lanjut, yaitu ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Pencemaran tanah secara langsung terjadi jika zat pencemar langsung mencemari tanah. Misalnya dari penggunaan insektisida, fungisida, herbisida, difluoroklorida, dan pupuk kimiawi secara berlebihan. Sementara itu, pencemaran tanah tidak langsung terjadi melalui perantara air dan udara. Misalnya limbah domestik dan industri dibuang ke sistem perairan, lalu polutan tersebut terserap ke dalam tanah, atau zat pembakaran dari pabrik dan kendaraan bermotor yang dibuang ke udara, lalu terbawa oleh air masuk ke dalam tanah. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh limbah yang tidak mudah terurai, misalnya plastik, kaca, styrofoam, dan kaleng. Pencemaran tanah memiliki dampak negatif, antara lain mematikan organisme di dalam tanah dan mengganggu porositas dan kesuburan tanah. Lanjut, yang keempat adalah pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan, mengganggu, dan merusak pendengar manusia. Pencemaran suara dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya mengejutkan. Contohnya suara ledakan, mercon, suara tembakan, dan lain-lainnya. Kebisingan impulsif kontinu. Kedua, kebisingan impulsif kontinu, yaitu kebisingan yang terjadi terus-menerus tetapi hanya sepotong-sepotong. Contohnya suara palu yang dipukul terus-menerus. Lalu yang ketiga adalah kebisingan semi kontinu, yaitu kebisingan kontinu yang hanya sekejap dan muncul lagi. Contohnya suara kendaraan bermotor di jalan dan suara pesawat terbang yang sedang melintas. Lalu yang keempat adalah kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datang dalam waktu cukup lama. Contohnya suara kebisingan kontinu itu seperti suara pabrik. Biasanya intensitasnya tinggi, sering menjadi penyebab rusaknya pendengaran. Untuk menentukan tingkat kebisingan digunakan namanya alat yang bernama SLM atau Sound Level Meter. Ukuran kebisingan dinyatakan dalam satuan desibel. Seorang mampu mendengar suara dengan frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Kebisingan adalah suara dengan frekuensi di atas 80 desibel
Di Indonesia, nilai ambang untuk kebinsingan yang diperkenankan adalah 85 desibel untuk waktu kerja 8 jam per hari. Jadi, kesimpulannya adalah pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran dapat dibedakan jadi 4 sebelumnya, yaitu adalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.